Jutaan orang nggak tahu kalau pernah ada GPU flagship diluncurkan satu dekade lalu oleh planet tetangga. GPU ini dibuat di planet Mars mengusung teknologi SLI multi GPU di dalam satu graphic card. Ya, ini adalah GTX 760 X2 ROG Mars. Kalau kita lihat di task manager terbaca 2 GPU GTX 760 2 GB. Jadi di dalam satu graphic card terdapat dua chipset sekaligus. GTX 760 ROG Mars ini tentunya di atas RTX 3070, bahkan di atas RTX 3070 Ti. Apa kelebihan dari GPU ini? Apakah punya performa 2 kali lipat jika dibandingkan dengan GTX 760 pada umumnya? Apakah punya pengaruh di performa gaming menggunakan multi GPU? Menarik. Jadi ini temanya nostalgia sekaligus maintenance GPU Legend GTX 760 Mars. Oke, jadi sebelum kita ganti pasta GPU-nya, kita perkenalan dulu dengan ROG Mars GTX 760 X2. GPU ini rilis akhir tahun 2013 dengan codename GK104, tentunya menggunakan arsitektur Kepler 28 nanometer dengan VRAM 2x2 GB, totalnya 4 GB dan punya bandwidth 192 Gbps. Untuk TDP-nya GPU ini 250 watt, tentunya di skenario penggunaan dua chipset berjalan masing-masing 100% usage-nya. GTX 760 Mars ini bukan seri high-end tapi termasuk salah satu GPU flagship di masanya. Karena di tahun 2013 seri high-end GPU Nvidia dipegang oleh GTX Titan, terus GTX 780 dan GTX 780 Ti. Yang unik di GPU ini kalian bisa menggunakan dua monitor dan masing-masing monitor itu menggunakan satu GPU. Nah, lebih mudahnya kalian pahami gambar prosesor ini. Jadi kalau monitor satu dipakai editing, monitor 2 bisa dipakai untuk main PES tanpa mengurangi performance GPU 1. Karena masing-masing output monitornya menggunakan GPU yang berbeda, selain itu masih banyak lagi ya kegunaan fitur SLI. Bukan berarti GPU dengan satu chip tidak bisa menjalankan skenario seperti ini, apalagi di zaman sekarang GPU udah kenceng-kenceng dan fitur operating system Windows yang sekarang ini sudah banyak update dan jauh lebih canggih. Tapi di tahun 2013 ini tuh wah banget. Coba komen kalian tahun 2013 masih ngapain? Kalau saya 2013 masih main layangan di sawah. Nah, mungkin teman-teman yang sudah berpengalaman dan lebih tahu tentang multi GPU Nvidia ataupun SLI bisa komen juga fitur-fitur apa aja atau fitur-fitur apa lagi yang bisa dijalankan menggunakan Nvidia SLI. Tapi untuk gaming di sini yang saya tahu GPU ini yang bekerja 100% hanya salah satu chipsetnya. Mungkin ada beberapa game ya yang support Nvidia SLI, tapi kalau penggunaan VRAM harusnya hampir semua game bisa memanfaatkan 100% 4 GB VRAM-nya ya. Artinya kapasitas VRAM 2x2 total 4 GB itu bisa terpakai semua. Oke, jadi ini kondisinya GPU yang saya dapat di marketplace Facebook. Ini ada yang pasang iklan ya di daerah saya. Terus saya lihat GPU-nya unik juga. Saya coba tawar 400.000 dan dikasih sama yang punya. Terus dianterin juga ke tempat saya. Tapi ternyata ada beberapa minus. Yang pertama itu fan GPU-nya ini mati satu. Jadi otomatis suhu GPU-nya panas. Terus minus selanjutnya ada beberapa bagian yang retak dan bahkan pecah di bagian case-nya. Ya wajar lah, ini umurnya udah 11 tahun ya berarti. Tapi unit GPU ini masih segel original. Ini saya ada hasil dokumentasi tes benchmark suhu pulotnya sampai 91 derajat. Ya karena tadi ya fan-nya cuma jalan satu dan GPU ini udah 11 tahun belum diganti pasta. Nah, ini fan yang mati ya di sebelah kiri. Kalau yang kanan masih normal. Nanti mau saya coba pindah slot fan-nya ya. Barangkali cuma soketnya yang kotor atau cuma kurang pas. Mungkin next kalau banyak yang penasaran gimana performa gamingnya, nanti saya buatin video benchmark gamenya di video berbeda. Karena kalau dijadiin satu tentunya terlalu panjang videonya. Oke, langsung aja kita bongkar GTX 760 ROG Mars.
Ya, bisa kalian lihat terdapat dua chipset di dalam satu board. Untuk komponennya masih terlihat bagus, cuma berdebu aja ya, nggak ada korosi apalagi karat. Dan bisa kalian lihat juga ini pastanya sudah jadi batu. Oke, langsung aja kita bersihkan dulu boardnya. Jadi kalau di video saya sebelumnya yang ini itu saya bersihkan pakai alkohol, banyak yang komen belinya di mana, terus alkoholnya alkohol apa. Itu saya pakainya isopropyl alkohol ya. Tapi karena alkohol saya habis dan di tempat saya biasa beli juga lagi kosong, ini saya bersihkan pakai pertalit aja ya. Ini bensin ya, pertalit. Pasti ada yang tanya juga, emangnya aman bang bersihin pakai bensin? Ya aman lah. Ya enggak juga lah, kalau kalian bersihinnya di depan kompor, bisa kebakar. Ya menurut saya, ini menurut saya ya itu aman-aman aja, karena teman saya juga ada teknisi HP, teknisi laptop yang pakai bensin kalau nggak ada thinner. Tapi kalau pakai thinner itu saya nggak tahan baunya, dan juga thinner itu kalau kena plastik atau case VGA card, kena casing itu bisa rusak ya, merusak cat juga. Ada yang komen juga di video saya sebelumnya bisa dicuci pakai air terus dikeringkan, setelah dikeringkan dibilas pakai thinner gitu ya. Itu oke juga sih, tapi ya harus bener-bener kering ya kalau dicuci pakai air itu. Dan juga kalau cuma dicuci pakai air tanpa dibilas thinner, menurut saya pribadi itu kurang bagus ya. Ini kan komponen elektronik, banyak kaki kecil-kecil, kalau kena air ya memang nggak langsung karatan, tapi lama-kelamaan pasti menimbulkan korosi. Terus juga kalau dicuci pakai air itu menurut saya menghabiskan waktu ya, karena harus setelah dicuci dijemur, dan jemur itu lama ya, nunggu kering itu lama karena air itu di sela-sela komponen kecil-kecil ini pasti mengendap juga gitu kan. Kalau pakai bensin ini ya setengah kering pun bisa dinyalain gitu, VGA-nya masih bisa kita hidupkan gitu kan. Itu nggak mungkin short ya, karena si bensin ini bukan senyawa elektrolit, jadi nggak bisa menghantarkan arus listrik ya. Kita sikat aja ya bagian yang bisa disikat sampai mengkilat. Kalau menurut kalian masih kurang bersih ya tinggal diulangi terus sampai keangkat kotoran-kotoran yang nempel. Oke, ini jadinya setelah dibersihkan pakai bensin. Untuk thermal padnya nggak perlu lah ya diganti, ini masih bagus. Dan juga ini kan VRAM DDR5 jadul, nggak mungkin suhunya panas ya. Beda cerita kalau DDR6X yang memang dari lahir itu udah panas. Oke, lanjut ke bagian heatsink fan-nya. Ini kondisinya ya sebelum dibersihkan, waduh sangat berdebu. Kalau untuk bersihin heatsink fan ini tinggal dibongkar aja ya, dibongkar terus dibersihin pakai deterjen. Oke, ini setelah dicuci, dan untuk bagian-bagian yang patah atau pecah udah saya lem. Tapi untuk fan-nya ini udah saya coba pindah slot, masih nggak mau berputar. Jadi emang fan-nya udah mati ya, yang satunya ini memang udah mati. Jadi ini saya ganti aja pakai fan yang ada. Ini saya nggak tahu juga ini fan copotan apa, karena saya banyak fan VGA card bekas rusak ya. Ini untuk dimensinya sih sama ya, cuma ini gantinya ini lebih tebel fan-nya. Untuk bagian yang pecah di sebelah sini sudah saya lem, dan ada yang retak-retak di bagian dudukan fan juga sudah saya lem. Langsung aja kita ganti pasta. Untuk pastanya di sini saya pakai Thermal GD2 sama dengan video saya sebelumnya ya. Thermal GD2 ini harganya 80 ribuan, dia isinya 30 gram. Jadi bisa kalian pakai berulang-ulang ya. Terus kalian ngasih pasta itu secukupnya aja ya, jangan kebanyakan, nanti dia malah meluber. Dan yang ada nanti kalau kebanyakan meluber, terus dia itu malah nahan panas yang dihasilkan chipset. Ya, saatnya pengujian. Kita lihat perbedaan suhunya setelah diganti pasta dan diganti fan.
Bisa kalian lihat di sini yang jalan atau yang terpakai itu GPU 2 ya, dan GPU 1 hanya standby mode, terpakai beberapa persen. Terlihat dari clock speed GPU 1 cuma jalan di 135 MHz. Sedangkan GPU 2 clock speednya berjalan di 1130-an, artinya hanya GPU 2 yang terpakai 100%. Ya begitu juga dengan kapasitas VRAM-nya yang terpakai hanya VRAM GPU 2. Untuk suhunya sih ini harusnya jauh lebih adem ya kalau dibandingkan dengan yang kemarin di Sins ini udah 80 derajat lebih ya. Dan fan-nya juga berisik parah karena cuma satu fan yang jalan. Kemarin tuh jalan sampai 90% fan-nya. Jadi nanti kalau banyak yang penasaran dengan performance gaming GTX 760 ROG Mars ini dan banyak yang request di kolom komentar, pasti saya buatkan video benchmark gamenya. Dan tentunya game-game yang masih relevan dengan umur GPU ini. Tapi kalau untuk Valorant terus GTA 5 ya pasti masih enteng lah ya. GTX 760 biasa aja masih enteng. Cuma kalau untuk Wukong saya belum punya gamenya. Oke, ini hampir selesai. Untuk suhu pulotnya sekarang jadi 81 derajat. Mantap lah, turun 10 derajat. Dan suhu 81 derajat itu masih tergolong wajar di GPU GTX 760. Ya, jadi gimana menurut kalian tentang GPU GTX 760 ROG Mars ini? Tinggalin komen kalian, dan thank you buat kalian yang sudah support channel ini sampai saat ini. Semoga ada sedikit informasi yang bermanfaat di setiap videonya. Semoga channel ini juga berkembang maju dan menjadi manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.